lagi bersama kami di podcast. Bersama saya Siti Bilqis dan saya Cynthia Putri. Jadi di sini kita akan membahas apa nih, Kak? Ngebahas berita yang lagi hangat akhir-akhir ini. Tentang apa sih, Kak, beritanya? Nah, jadi gini nih, Kak. Tadi tuh aku sempat baca artikel mengenai korupsi sebanyak 271 triliun yang dampaknya tidak hanya dalam segi ekonomi saja, Kak, tetapi juga berdampak besar dalam lingkungan. Wah, 271 triliun. Gila, itu gede banget sih. Tapi kok bisa ya korupsi segede gitu ngaruh ke lingkungan? Nah, iya kan, jumlahnya bukan sedikit, bayangin 271 triliun. Jadi banyak penambang yang dilakukan itu menghiraukan dampak ekologis pembangunan yang tidak terkontrol hingga menyebabkan kerusakan. Iya, aku ngerti. Biasanya tambang timah ilegal itu kan pakai cara-cara yang rusak, kayak pakai alat berat. Itu kan bikin tanah rusak sama juga bikin air itu jadi tercemar. Nah, betul banget nih, Kak. Selain itu, karena tidak ada regulasi yang ketat, banyak sungai yang tercemar oleh merkuri dan logam berat. Nah, itu yang banyak bahaya bagi ekosistem air. Gimana ya? Itu kan bisa makin parah bikin perubahan iklim ya. Soalnya kalau pohon-pohon ditebang buat buka lahan tambang, kemampuan bumi buat menyerap karbon dioksida itu kan jadinya berkurang. Jadi di sini tuh ada dua permasalahan yang besar ya berarti. Yang pertama itu ada kerusakan alam sama dampak ke perubahan iklim. Iya, Kak, benar banget. Tapi selain itu banyak area di pertambangan ilegal ini berada di kawasan hutan lindung, Kak, yang dimana selain mencemari tanah dan air, kerusakan ini juga berdampak buruk bagi spesies yang kehilangan habitat alami mereka. Jadi benar-benar menciptakan masalah lingkungan yang berkelanjutan, Kak. Iya, berarti benar-benar ngerusak segala aspek kehidupan ya kalau kayak gitu. Kalau korupsi kayak gini dibiarin terus tuh berarti dampaknya itu bisa parah ya dalam jangka yang panjang. Bahkan bisa juga ngaruh ke ketahanan pangan. Soalnya kan banyak lahan yang subur jadinya rusak. Nah, Kak, bener banget, Kak. Menurut aku ini tuh harus segera mendapatkan perhatian lebih. Jadi pemerintah itu harus meningkatkan tegas pelaku yang pertambangan ilegal ini agar tidak mencemari lingkungan lagi, Kak, gitu. Kalau tidak, kerusakan ini tuh akan terus menerus gitu, Kak. Setuju banget sih. Semoga kedepannya ada tindakan nyata ya buat ngatasin permasalahan ini dan juga buat ngebenerin kerusakan lingkungan yang udah terjadi. Karena kalau enggak kita bisa ngalamin bencana ekologis yang lebih besar di masa depan nanti. Amin. Nah, maka dari itu, Kak, kita semua tuh harus lebih peduli akan sadar dampak tindakan korupsi seperti ini. Bukan hanya terhadap lingkungan dampaknya, tetapi juga terhadap kelestarian lingkungan nantinya. Nah, Kak, kan kita tadi udah ngebahas nih, Kak, mengenai kasus ini. Tapi ada yang kurang gak sih, Kak, kayaknya? Ada, kayaknya kalau kita berdua doang yang ngebahas tuh kayaknya kurang ya. Apalagi kan kita nggak tahu banget nih tentang permasalahan ini. Gimana kalau kita panggil aja nih dua narasumber kita di podcast hari ini? Bener banget, Kak. Kepada kakak-kakak narasumber dipersilahkan untuk masuk, Kak. Silakan Kak Wafa dan Kak Aulia. Halo, selamat siang Kak Wapa dan Kak Aul. Halo, selamat siang Kak Cynthia, Kak Bilqis. Bagaimana nih kabarnya Kak hari ini? Alhamdulillah sih baik, walaupun di depan hujan. Kalau aku sendiri alhamdulillah baik banget ya, meskipun harus menempuh perjalanan yang cukup panjang ya buat nyampe ke sini. Jauh banget ya Kak ya. Selamat datang Kak di podcast kita hari ini. Terima kasih sudah nyempetin waktunya buat bergabung sama kita. Tadi kan kita udah ngebahas nih Kak mengenai kasus korupsi sebesar 271 triliun dari tambang timah ilegal. Tapi kita kayak kurang ngerasa ada yang kurang gitu, Kak. Iya betul. Oke langsung aja kali ya.
Oke, kita langsung aja nih masuk ke pembahasan yang pertama. Mungkin bisa dimulai dari Kak Wafa dulu ya. Kak Wafa bisa jelasin dulu nggak sih apa aja nih dampak ekologis dari korupsi dalam pengelolaan tambang timah ini? Silakan Kak, bisa dijelasin. Oke, tentu ya buat apa namanya ketika pengelolaan tambang tidak diawasi dengan baik itu dampaknya sangat merusak bagi wilayah atau lingkungan sekitar kita. Nah, kita bicara soal penggundulan hutan yang masif, terus juga habitat yang hancur dan pencemaran air serta tanah yang ada. Contohnya kita ambil di Bangka Belitung. Nah, di Bangka Belitung ini itu banyak sekali perusahaan tambang yang ilegal yang yang tidak memiliki AMDAL, sehingga limbah tambang ini mengalir langsung ke pusat air kita, yaitu sungai dan laut, yang menyebabkan itu sedimentasinya merusak terumbu karang dan ekosistem laut lainnya. Oh gitu ya Kak. Jadi korupsi ini tuh kayak ngasih jalan buat eksploitasi liar gitu ya Kak. Ya betul sekali, tapi tanpa korupsi juga izin tambang ini tidak semudah itu dikeluarkan ya, dan regulasi lingkungan juga bisa ditegakkan buat lebih baik lagi. Oke Kak, kan tadi sudah dijelaskan nih Kak sama Kak Wapa. Sekarang dari Kak Aul nih Kak, bagaimana korupsi sebesar ini tuh bisa berpengaruh di sektor pertambangan timah Kak? Kemungkinan besar sih karena lemahnya pengawasan dan tingginya kolusi antara pejabat dan pengusaha tambang. Banyak juga pihak yang mengabaikan analisis dari lingkungan sekitarnya dan dampak ke lingkungan kehidupan. Terus juga persetujuan dari masyarakat sekitarnya tuh masih sedikit gitu. Jadi yang dipeduliin itu cuma buat keuntungan pribadi. Yang lebih parahnya sih hasil dari korupsi. Boleh ulang nggak di bagian gua? Kemungkinan besar sih karena lemahnya pengawasan dan tingginya kolusi antara pejabat dan pengusaha tambang. Banyak juga pihak yang mengabaikan prosedur. Terus juga nggak ada peninjauan terlebih dahulu buat dampak kedepannya terhadap lingkungan hidup dan persetujuan masyarakat sekitarnya. Jadi yang dipedulin itu cuma buat keuntungan pribadi. Yang lebih parahnya sih hasil korupsi ini nggak cuma merugikan negara doang ya secara finansial, tapi juga menghancurkan lingkungan secara permanen. Nah Kak, dari paparan itu yang tadi Kakak jelaskan, mengapa kerusakan lingkungan ini menjadi isu yang besar nih Kak? Karena kan lingkungan ini kan aset publik ya, jadi kalau ada tambang ilegal yang bisa menghancurkan ekosistem, masyarakat di sekitar tambang juga paling menderita kan. Mereka juga ikut kehilangan mata pencariannya kayak petani atau penangkapan ikan. Terus mereka juga terpapar dampak tercemarnya air. Ini juga menjadi siklus kemiskinan yang sulit untuk diputus gitu sih Kak. Wah, berarti dampaknya luas banget ya kalau kayak gitu. Kalau kayak gitu nih, Kak Wafa, langkah apa aja sih yang bisa diambil buat ngurangin kerusakan ekologi saat ini? Oke, mungkin buat langkah pertamanya itu ada yang namanya rehabilitasi lingkungan. Nah, di rehabilitasi lingkungan ini pemerintah memastikan perusahaan-perusahaan mana yang termasuk terlibat korupsi untuk bertanggung jawab reklamasi lahannya tersebut. Terus untuk langkah keduanya juga ada memperkuat regulasi dan penegakan hukum. Nah, korupsi harus diberantas agar proses izin tambang lebih transparan dan berorientasi pada keberlanjutan lingkungannya tersebut. Nah kalau dari Kak Aul nih, dari sisi hukum nih Kak, apa yang perlu diperbaiki untuk mencegah kasus seperti ini Kak? Ya yang pastinya sih kita butuh pengawasan yang lebih transparan dan independen ya. Terus kita juga butuh adanya sanksi yang terhadap pelaku korupsi di sektor ini harus lebih tegas. Yang termasuk penyitaan aset yang digunakan untuk memperbaiki kerusakan lingkungan ini gitu sih Kak. Oke, terakhir nih dari Kak Wafa, kira-kira ada nggak nih pesan-pesan buat pendengar kita? Oke, buat pesan buat teman-teman semuanya yang ada atau yang lihat podcast kita hari ini itu lindungi lingkungan kita. Nah, kita harus bersuara jika ada tambang ilegal atau aktivitas yang merusak ekosistem.
Lingkungan adalah warisan generasi penerus yang akan mendatang. Oke, kalau dari Kak Aul nih Kak, gimana Kak? Kalau dari aku sih jangan diam aja ya kalau ada korupsi. Pelaporan dari masyarakat itu juga penting buat memastikan pejabat dan pengusaha korupsi ini nggak lepas dari hukum. Oke, jadi gitu aja kali ya kurang lebihnya pembahasan kita di podcast hari ini. Terima kasih kepada Kak Aulia dan Kak Wapa yang telah meluangkan waktunya untuk mengisi podcast kita hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua dan untuk para penonton tentunya. Betul banget. Semoga ini menjadi pengingat ya bagi kita semua untuk lebih peduli terhadap lingkungan dan melawan korupsi. Oke, teman-teman, mungkin itu saja podcast kita hari ini mengenai kasus lingkungan. Terima kasih dan sampai jumpa.